Saya nggak, bukan urusan saya itu. Oke. Biar aja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data bank sentral aja. Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking di giro kok gitu? Ya pasti nanti akan. Jadi dalam 2 bulan ada kelihatan yang sudah quick win. Gebrakan pertama dari Menkeu Purbaya adalah menarik uang pemerintah yang ditaruh di Bank Indonesia 200 triliun. Itu 2 bank sudah selesai semua, yaitu Mandiri dan BRI 100%. Kemudian ada bank yang lain baru sebagian. Tetapi BRI sama Mandiri udah minta supaya minta ditambah lagi. Ya. Artinya Dan resapannya berjalan, Bang. Iya, berjalan. Dampaknya udah ada. Iya, BSI sudah hampir habis, sampai 95%. Ya. Yang kayak kecil itu BNI sama BTN. Itu ke rakyat, Bang Primus. Begini, Pak. Jadi beri ke bank, ke perbankan, ke bank beri kredit. Dan kelihatan Menteri Purbaya ini tidak hanya beri lalu kemudian dia ngurus yang lain. Dia datang ke BRI. Jangan sampai Anda beri dolar ya. Jangan sampai kredit hanya kepada konglomerat. Artinya dipantau betul. Dipantau, pastikan bahwa itu kredit banyak kepada UMKM buat BRI. Kredit merata itulah. Jadi itu dilakukan. Dan hasilnya menurut bankir dari Mandiri dan BRI, suku bunga bisa turun, itu kreditnya meningkat, kemudian dampak juga bank swasta. Nah, ini yang terpukul adalah mereka-mereka orang kaya yang punya deposito yang special rate namanya. Jadi kalau saya orang kaya, saya minta suku bunga saya 7%. Tetapi dengan Pak Purbaya taruh 3,5%, akhirnya turun dan kemudian itu yang special itu nggak berlaku lagi. Artinya Purbaya melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Pro rakyat. Kenapa? Dia mengerti, Pak. Dan kebijakan itu jelas berjalan ya, Pak? Berjalan dan sudah ada dampaknya. Dia basic adalah seorang researcher, seorang peneliti. Saya mengenal Pak Purbaya dari awal tahun 2000-an di Dana Reksa. Dia sebagai peneliti. Jadi dia bekerja dengan data. Dia bukanlah ekonom selebritas yang omong hanya pencitraan. Dia dengan data semua. Pada Sarasehan bulan April yang dilaksanakan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Presiden diundang. Yang lain nada-nadanya pesimistis. Begitu Purbaya ngomong, dia masih kepala LPS. Pertama Pak Prabowo beri waktu, jangan lama-lama ya, 5 menit ya. Akhirnya bablas sampai 25 menit, Pak. Nyaman semua orang. Nyaman semua dan tepuk tangan, optimis supaya. Nah, dia yakin sekali ekonomi Indonesia bisa bertumbuh sampai 8%, tapi bukan tahun depan. Dia yakin, tapi bukan tahun depan. At least 2030 bisa tercapai.